Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa saham dan ini listnya lumayan banyak ya. Jadi ini saham-saham dari teman-teman di grup. Malam ini mau coba saya analisis satu persatu. Barangkali mana yang bisa di average, di cut loss, atau dibetulin gimana sih cita nanti average up, average down, dan lain sebagainya ya. Jadi ini nanti akan saya bahas satu persatu dan ini jumlahnya lumayan banyak memang. Ini nanti akan saya bagi dua video ya. Jadi video yang pertama khusus saham yang blue chip dan saham second liner atau saham lapis dua. Untuk yang video selanjutnya itu yang saham lapis tiga atau saham-saham yang mungkin beberapa di antaranya ada saham gorengan seperti itu. Jadi saya bedakan berdasarkan kategori ya. Oke, yang pertama sekarang langsung aja saya akan masuk saham HMSP ya. HMSP ini sektor rokok ya. Sebelumnya kalau kita lihat memang dia downtrend parah ya selama beberapa tahun terakhir. Ini langsung saja saya flashback ke chart weekly-nya di sini. Tertinggi dia terakhir di 2018 Januari tanggal 22. Ini di 5.550. Ini harga setelah stock split ya. Terus sekarang downtrend turun parah dan di daily-nya kita lihat sudah mulai ada pembalikan arah ya atau menuju ke uptrend. Dan di sini kalau dilihat HMSP ini kemarin sempat uptrend di atas MA 5 daily ya. Dan sepertinya ini kondisi seperti ini bagus. Cuman kemarin memang HMSP ini dia mau bagi dividen ya, mau bagi dividen dan terlihat ada dividen trapnya di sini HMSP. Dan dia sudah patah uptrend secara daily di sini. Kalau dilihat MA5-nya sudah nekuk ke bawah di bawah MA20 dan di sini dia bergerak sideways ya. Kenapa saya bilang sideways? Karena ini bergerak di range sempit ya. Ini supportnya di sini ya. Nah, ini supportnya di sini paling bawah ya. Paling bawah sendiri di sini. Berikutnya support terdekatnya di sini ya. Yang ini kita tarik garis support terdekatnya di sini 990. Kemudian ada lagi di 980 ya di sini. Jadi ini saham ini posisinya lagi sideways nih HMSP ya, sideways secara jangka pendek. Kemudian kalau dilihat dari sisi MACD-nya ini posisinya lagi distribusi ya. Terlihat MACD-nya udah nekuk ke bawah dan ini posisinya masih tajam ya. Semakin tajam MACD-nya ke bawah, semakin lama proses konsolidasi atau sideways-nya seperti itu. Dan buat teman-teman yang mungkin memiliki HMSP, mungkin nyangkut di sini atau nyangkut di sini, ya saran saya mungkin wait and see dulu ya. Jadi kalau mau average wait and see dulu, tunggu sampai MACD-nya ini udah mulai mengecil ya. Udah mulai mengecil, kemudian dia sudah bergerak naik tangga seperti ini atau positif. Nah, itu kita boleh melakukan averaging. Nah, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman dananya terbatas untuk averaging di HMSP, ya kalau HMSP sih saham blue chip ya. Tiap tahun dia rajin bagi dividen. Dividennya, dividen yieldnya berkisar 3-5%. Jadi kalaupun teman-teman nyangkut ya nggak masalah sih kalau menurut saya. Ya buat simpanan aja. Nanti kalau ada dana bisa di drop lagi di HMSP karena harganya sebetulnya sudah murah. Lihat aja dari tertingginya tadi 5.000 jatuh ke 1.000-an ya gitu. Ya tapi kalau untuk sektor rokok secara jangka panjang sih untuk pertumbuhan kenaikan harga sahamnya sepertinya sulit karena kita tahu sekarang kalau teman-teman lihat pajak ini lagi dicari-cari ya sama pemerintah pajak apapun dan pemerintah lagi menggenjot di sektor pajak. Nah, terutama di rokok ini memang cukainya setiap tahun naik. Rata-rata kenaikannya mencapai 10-13% per tahun gitu loh. Dan itu beratin juga cost operasional dari
sektor rokok gitu ya. Jadi kalau buat pertumbuhan atau istilahnya untuk nyari growing kenaikan harga sahamnya ya mungkin agak lambat gitu ya. Tapi kalau mau fokus ke dividen ya bisa buat simpenan kayak gitu. Tapi kalau teman-teman nggak kepengen fokus dividen, nggak kepengen nyimpen secara jangka panjang ya cut loss aja sih karena posnya lagi fase distribusi nih udah HMSP. Kemudian berikutnya kita langsung aja ya ke Unilever. Unilever di sini ini juga sideways ya sideways. Cuman ini sideways-nya bagus karena dia masih bergerak di atas MA20 daily di sini. Menandakan sebetulnya dia masih uptrend secara jangka pendek. Nah, kalau kita lihat resistnya di sini terdekat 5125 ya. Nah, ini 5125, ini supportnya di sini sekitar 4600 dan ini trendline supportnya di MA20 daily ini sekitar 4800 ya. Jadi kalau teman-teman kepengen mau ngikutin untuk beli Unilever, mungkin bisa ngambil bertahap di level psikologis 5000 atau sekalian aja di 4800. Kalau mau yang low risk mungkin di dekat 4600. Cuman rasanya sulit sih kalau IHSG nggak kebanting kayaknya susah Unilever untuk turun ke sini gitu ya. Tapi kalau semisal dia nanti dalam sepekan terdepan bisa breakout di 5125 ya dia potensinya ke 5400 ya. Ke 5400 ini pernah sih saya buatin videonya untuk Unilever. Terus kemudian ini kalau kita lihat secara MACD dia juga sudah mulai mengecil ya. Sudah mulai mengecil menandakan fase konsolidasi atau sideways ini sudah mulai berakhir dan akan berubah menjadi reversal uptrend ya. Bentuknya seperti ini nanti. Skenarionya seperti itu. Untuk Unilever sendiri, ya kita tahu dia perusahaan blue chip yang sudah mature dan kemudian kalau dilihat dari sisi weekly chart-nya dia juga sudah turun jauh sama kayak HMSP. Cuman kalau dilihat di sini Unilever kan dia perusahaan di bidang consumer good ya, di barang konsumsi. Dan ini ketika COVID ini sudah selesai, produksi Unilever, kemudian kebutuhan akan retail itu semakin bagus sih harusnya. Istilahnya ada pengaruh di indeks konsumen lah kalau Unilever. Kalau indeks konsumennya naik atau bagus, biasanya Unilever juga ikut naik gitu loh. So far nggak ada masalah sih kalau Unilever. Teman-teman mau posisinya ngambil atau mungkin posisinya nyangkut, ya tungguin aja. Nanti kalau breakout 5125 tinggal TP aja. Terus kalau dilihat dari Broksumnya Unilever ya, secara bandarmologi asing akumulasi terus. Ini sudah saya sampaikan berkali-kali ya di video YouTube saya sebelumnya. Asing tuh sudah mulai ini inflow ke Unilever gitu loh. Dibanding saham-saham blue chip di sektor perbankan ya. Nah, ini mereka lebih masif untuk akumulasi di Unilever. Ya tinggal tunggu tanggal mainnya aja sih kalau menurut saya Unilever. Kita tahu ya, kemarin Unilever di tanggal 20 waktu asing akumulasi 85 miliar, itu Unilever sempat naik sehari 8% ya. Bayangin, blue chip sekelas Unilever naiknya 8% teman-teman ya. Ya, karena memang secara bid offer juga mereka tipis sih. Nah, ini juga pernah sehari naik 11% ya. Ya, nggak kaleng-kaleng istilahnya seperti itu. Ya, cuman ini review belaka aja, nanti teman-teman pertimbangin lagi untuk Unilever. Oke, berikutnya kita lihat saham berikutnya di sini ada BBTN. BBTN. BBTN ini sebetulnya secara valuasi murah ya, secara valuasi murah. Nah, ini secara valuasi murah, PBV-nya cuma 0,7, PER-nya 5,1 ya. Dibanding kalau teman-teman head to head kan dengan BBCA ya, dengan BBRI yang PER-nya rata-rata di atas 20-30, BBTN ini masih murah. Kemudian PBV-nya juga murah. PBV murah itu 0,1 sampai 0,9, PER murah itu di bawah 10. Kalau di bawah 5 itu under value sekali ya. Jadi BBTN ini sebetulnya mendekati under value. Nah, cuman di sini kalau saya lihat sih mungkin market maker-nya belum jalan ya.
Ini kalau dilihat dia sudah membentuk pola downtrend ya di sini. Kalau teman-teman yang suka nyimpen, sebetulnya timing baik sih untuk ngambil BBTN ya. Nah, cuman ini trennya seperti ini, membentuk downtrend secara tren jangka menengah ya. Tapi secara short term, secara daily di sini dia sudah selesai nih bottomnya di sini. Bottomnya di sini sekitar 14.55 ya. Terus dia kepentok sideways di sini. Ini high-nya tanggal 24 di 1500, kemudian tanggal 27 1505. Nah, rata-rata di 1500 sih. Ini ada lagi 1525 ya. Hari ini tutup pas di close 1500 di resist. Atasnya lagi 1525. Atasnya lagi sini ada gap yang harusnya wajib ditutup ya. Nah, ada gap di sini low-nya 1555. Jadi 1500 ke 1555 masih ada potensi profit sekitar 5% ya. Dan kalau dilihat di sini kemarin sempat distribusi, di sini sudah mulai positif ya MACD-nya. Ini golden cross hari ini. Jadi tinggal tunggu aja, tinggal tunggu tanggal mainnya kalau BBTN ya. Terus kalau dari Broksum di sini kita lihat YP Miraset yang top buy sama top sellernya. Kemudian ada PD, ada U jualan di sini asing ya. Ya, terlihat asing beberapa kali memang masih masif jual ya, terutama U. Ya, ini kelihatan kalau di sini dia beli 5.000, di sini jualannya lebih tinggi. Biasanya sih naikin harga markup buat jualan gitu ya. Ada kaset juga, ada AK, ada BK. Ya, memang sejarahnya sih biasanya kalau BBTN ini diakumulasi asing. Nah, ini waktu diakumulasi asing nih. Jadi BBTN ini tergantung bandar asing ya. Kalau bandar asing sudah akumulasi ya dia gerak. Cuman kalau secara value investing ya BBTN murah gitu ya. Oke, berikutnya kita next ke BBRI. BBRI salah satu blue chip di sektor perbankan yang market cap-nya nomor 2 ya di bursa. Jadi pergerakannya mempengaruhi IHSG. Ya, kalau dilihat trennya memang turun di sini. Trennya turun ya secara jangka menengah. Nah, ini kalau kita tarik garis trennya turun. Ini kita tarik garis trennya turun. Terus ini kita lihat supportnya di sini. Ini kalau teman-teman lihat supportnya ini udah lama nggak ketembus ya. Ini di sini low-nya di 14.260, kemudian di sini low-nya di low-nya di 4.260, di sini 4.250, kemudian di sini juga 4.260. Dan kemarin terakhir di tanggal 24 sempat di 4.340 dan hari ini tutup di 4.300. Jadi sebetulnya ini BBRI sudah disupport ya, disupport kuat kalau menurut saya karena sudah dari bulan Mei ini gagal ditembus 4260. So better kalau teman-teman mau buy on support di BBRI sarannya di dekat 4.260. Misal di 4.270. Nah, itu sudah murah. Itu sudah murah ya. Terus kalau dilihat dari sisi MACD, dia memang masih kondisinya sideways distribusi ya, konsolidasi di sini. Terlihat MACD-nya nekuk ke bawah. Cuman dia MACD-nya nggak setajam ini. Jadi biasanya kalau kayak gini sudah mulai selesai fase distribusinya. Ya, terlihat ini sudah menunjukkan sinyal oversold atau jenuh jual. Jadi sama BBRI tinggal tunggu mainnya aja untuk dinaikkan ya. Oke ya, itu kalau udah dari sisi chartnya. Kemudian kalau dilihat dari si Broksumnya, ya di sini top buy-nya ada ZP, yang buang ada U, CS, ZP ini juga buang, tapi masih ada net buy 200.000 lot. Ada BK, ada KZ, rata-rata asing ya yang buang. Ya, memang kalau kita lihat 6 hari terakhir 1 2 3 4 5 6 asingnya masih net sell ya. Kita mungkin tunggu momentum ketika BBRI asing melakukan net buy seperti ini ya. Net buy. Nah, ini nih, ini bulan-bulan April nih.
Ini keren nih. Kalau udah kayak gini, ya udah, IHSG tinggal all time high aja menuju resist terakhirnya kemarin di Januari kayak gitu. Ini hasilnya masih net sell. Cuman kalau mau spekulatif buy, saran di dekat support tadi, itu support kuat nih, nggak jarang ditembus. Kalau yang nyangkut, kalau teman-teman yang punya BRI nyangkut, entah di sini atau di sini ya, ya ini eh, menurut saya average down tahap pertama ya di sini. Ya, average down tahap kedua itu kalau misalnya BRI di dekat 4.000. Ya, itu udah maksimal sih menurut saya. Itu BRI udah harga paling murah kalau di sini. Karena ini servisnya lama, susah ditembus biasanya. Ya, oke. Itu kalau teman-teman di BBRI kepengen nyimpen atau tunggu average. Tapi kalau udah di sini ya tungguin aja nanti kemungkinan kalau dia mantul dari support ya kisaran MA20 daily di sini 4.400 sampai 4.450 ya di sini resist terdekatnya ya. Oke, BBRI clear. Berikutnya Wika. Wika ini kemarin sudah saya analisis sebetulnya di video YouTube saya sebelumnya ya. Ini kalau kita lihat resistnya di sini Wika ini 1005 ya, 1005 di sini. Ini sih karena pemerintahan Jokowi sebetulnya mau ini ya, mau berakhir 2024. Kemudian ada wacana kemarin katanya IKN ini atau ibu kota baru di Kalimantan yang katanya dipindah ke sana itu mau proses gitu loh. Nah, ini mau dirancang anggaran di sektor konstruksi. Nah, makanya mungkin beberapa hari terakhir konstruksi cenderung naik ya. Terus sentimen berikutnya karena memang BI rate masih ditahan di 3,5% dan itu sinyal positif buat sektor properti dan konstruksi. Ya. Terus ini udah breakout sebetulnya ya 1005. Target resist berikutnya terdekat di sini. Ya, sorry. Saya gambar lagi. Ini udah breakout 1005, kemudian target terdekatnya resistnya di sini. Ini di 1030 ya. 1030. Supportnya di mana? Supportnya terdekat di sini 945 ya di trendline MA20 daily dan yang paling bawah di sini. Ini lama. Ini dari bulan Mei nih. Jadi ini nggak mungkin ketembus. Ya, ini bottomnya di 895. Wika ini udah bottom. Teman-teman kalau ada nyangkut di sini, nyangkut di sini, nyangkut di sini, ya kalau ada dana di average aja. Kalau nge-freeze itu sama dengan lot yang pertama. Kalau pertama 100 lot, ya average yang kedua ya harus 100 lot atau bahkan lebih. Itu ya. Kalau punya dana. Dengan target terdekat ya, dengan target terdekat mungkin kalau semisal IHSG kondusif sampai kuartal 3 mungkin bisa ke 115 bahkan ke sini ya 175. Biasanya sih Wika ini menjelang ini ya kuartal 3 menjelang akhir tahun ini lihat aja polanya nih dari bulan Agustus langsung nge-up terus ya sampai bulan 10 dari 800 perak ke 1470 ya hampir 100% selama 2 bulan dan ini momentum nih ini momentum bulan bulan sekarang ini batu sudah mulai bottom kalau saya lihat ya nanti sekitar 8 September kemudian Oktober itu kalau dilihat polanya IHSG naik terus gitu loh. Teman-teman kalau keseringan ngelihat berita di luar katanya mau resesi, krisis dan sebagainya, malah nggak dapat harga bagus gitu loh. Gitu ya. Terus kalau dilihat dari sisi Broksum untuk Wika, angka akumulasi lumayan gede ya. Dan konstruksi, semua konstruksi, all konstruksi Wika, Adi, PTTP, Buas kita, rata-rata motornya adalah AK sama BK. Jadi kalau nggak AK, BK motornya. Nah ini AK belinya 136.000 lot, jualnya 23.000 lot. Jadi masih ada sisa sekitar 100.000 lot.
lebih. Ya, ini terlihat asing mengakumulasi. Jadi positif sih kalau saya lihat Wika positif. Saya rasa grafiknya sama ya, karena satu sektor. PTPP, ya ini juga sama. Ya, ini udah tembus. Kalau PTPP ini cakep nih, sama bandarnya ditutup di resist. Ya, ditutup di resist. Jadi kalau besok langsung lompat, nggak turun, misalnya open lebih besar dari previous, biasanya dia langsung naik terus dan ngetes di 1030. Itu ya, untuk PTPP. Kemudian berikutnya, PTPP berikutnya Waskita ya. Waskita ya mirip-mirip sama PTPP lah ini. Cuman saya dibanding Waskita saya lebih suka PTPP sama Wika ya. Kenapa saya suka dua saham tersebut? Karena kalau dilihat utangnya nggak segede Waskita. Waskita ini utangnya gede. Nah, proyeknya nggak sebanyak PTPP sama Wika gitu. Dan jadi ini Waskita kalau kita lihat di sini resistnya di ini ya. Ini belum kena resist nih, resistnya 585. Nah, ini besok ada peluang ke sini sih 585. Jadi misalnya buat scalping cari 1 sampai 2% dapatlah ini ya. Ini juga sudah selesai, bottomnya udah selesai nih, kayak gini aman ya. Ini udah selesai, terlihat udah trennya udah kebentuk mau uptrend ya. Gitu. Oke, konstruksi udah semua kayaknya ya. Kemudian di sini ada lagi MTEL. MTEL ini kalau saya bilang sih banyak juga analis-analis yang bilang fundamentalnya oke, cakep. Dia juga grupnya Telkom, terus labanya juga oke. Cuman kalau saya lihat dari sisi market makernya sih, kalau saya lihat di sini MTEL ini masih belum jalan gitu loh. Terus eh, telekomunikasi itu kan ada banyak, ada MTEL, kemudian di sektor-sektor menara itu belum ada berita atau sektor atau kebijakan yang menguntungkan sektornya. Jadi ya belum bisa jalan. Kalau dilihat di sini posisinya sideways, bottomnya 640. Cuman kalau kita lihat secara tren jangka pendek, ini kayaknya mau dead cross, nuki ke bawah ya. Karena candlesticknya udah di bawah MA20 daily ya. Nah, kemudian target turunnya di sini 690 ya. Jadi target turunnya 690. Jadi teman-teman kalau udah kalau belum beli MTEL wait and see dulu lah ya. Syukur-syukur kalau dapat harga segini nih. MTEL ini buat value investing oke lah ya. Tapi buat trading bad lah. Saya rasa jangan karena ya tiap hari range tradingnya nggak begitu fluktuatif sih. Jadi kalau buat scalping susah. Oke, itu untuk MTEL sudah. Berikutnya Antam. Antam ini kita review berkali-kali ya di YouTube. Kemarin juga sudah saya peringatin nikelnya jatuh ya, indeks nikelnya jatuh. Terus kemarin di video YouTube sebelumnya saya bilang supportnya di sini 1965. Ya ini jagain nggak boleh jebol. Kalau 1965 ini jebol, ya udah jelas sih target supportnya di sini 1705. Jadi eh kalau saya lihat Antam ini downtrend parah ya. Jadi ya kalau misalnya nggak ada dana ya cut loss aja lah diputar ke saham lain. Masalahnya kalau fokus di satu saham di average down berkali-kali, malah dananya bengkak di situ. Malah teman-teman nggak bisa cari cuan di saham lain. Mending di cut loss minusnya ditutup ke saham lain gitu sih kalau saya. Itu ya. Oke. Namun kalau dilihat dari sisi momentum ini sudah oversold banget ya. Ini untuk Antam ya. Terlihat stokastiknya udah di bawah. Jadi kalau mungkin yang teman-teman mau spekulatif yang belum punya barang ya, boleh nyobain nih di dekat harga 1740 sampai 705. Ya, tapi scalping aja, scalping aja. Oke, Antam saya rasa cukup. Kemudian LPKR.
LPKR ini grup lipuh di sektor properti ya. Kemarin BSDE sudah sempat jalan ya. Ini yang ini belum jalan sih, dilihat posisinya masih downtrend ini. Nah, ini masih downtrend. Ya. Nah, tapi ini belum membentuk higher low lagi. Maaf, lower low. Jadi lower low-nya di sini low-nya di 108. Kalau semisal dia membentuk lower low, harusnya dia jebol dari support 108. Nah, kalau udah jebol 108, ya wis tinggalin aja nih saham ini. Ya, kalau yang udah punya, kalau yang belum punya, ya tungguin aja di 108. Biasanya sih kita ngetes beberapa kali ya. Jadi dia sideways dulu di 108, naik lagi 1012 mungkin, terus turun lagi 108, baru kita berani untuk buy on support. Jadi kita tunggu sideways-nya dulu, baru kita buy on support. Tapi kalau dia kelihatan sudah mau breakdown lagi, ya abaikan aja. Sementara di sini kalau belum masuk LPKR, mungkin teman-teman saya saranin untuk wait and see dulu. Kalau yang udah punya, mungkin di cut loss aja sih. Cut loss aja ya. Kalau ada dana mau averaging, ya silakan averaging. Cuman averaging saham seperti ini, ya biasanya nunggu momentumnya agak lama. Ya, karena ini nyulu terus sih. Oke, kalau dilihat dari Broksum, LPKR, PD ya. Di sini PD yang jualan, YP, U, asing jualan terus juga. Ya, nggak ada transaksinya kecil ya. Volumenya cuma 82 ribu lot. Ya, kecil ini transaksinya, sepi. Jadi mending wait and see aja atau di cut loss. Oke, LPKR sudah. Berikutnya BSDE ya. BSDE kemarin sudah saya review dan apa namanya, hari ini tadi hampir mau jebol resist tapi nggak jadi ya. Ini resistnya di sini sekitar 945, terus ini dia turun di MA 20 daily ya. Nah, ini di sini jadi sekitar 920 lah supportnya untuk MA 20 daily. Untuk BSDE ini ada berita kabarnya ada grup Sinarmas sama komisarisnya kalau nggak salah ini akumulasi BSDE di harga 900-an. Itu sebanyak berapa ribu lot gitu kemarin saya lihat beritanya. Dan ini positif sih sebetulnya, beritanya positif. Dan tinggal tunggu mainnya. Kalau BSD ini juga sebetulnya murah. BSD ini murah. Ya, secara valuasi juga murah. Ini juga setlistnya lama di sini ya. Setlistnya lama. Kadang ada orang yang alirannya beli di setlist, jualnya ketika mulai uptrend. Karena kalau di setlist resikonya lebih kecil daripada kita makan di uptrend gitu loh. Kalau dia sudah uptrend mau naik gini kan sudah terbentuk, kadang kita udah agak telat sih gitu. Oke, BSDE 945 tadi ya resistnya. Supportnya 920. Sekarang kita cek Broksumnya. Ya, Broksumnya di sini ada sekuritas yang aneh ya. AN ini jarang muncul biasanya. Sekuritas-sekuritas lokal kayak gini, sekuritas kecil tapi biasanya dilewatin bandar ya. Ya, sekuritas kayak gini. Jadi menurut saya menarik sih karena diakumulasi. Ini AN nggak jual sama sekali nih di BSDE. Teman-teman bisa langsung aja cek di ini broker misalnya AN gini. Nah, ini kan dia beli BSDE nih, tinggal di flashback tanggalnya gitu. Nah, kemarin beli lagi apa enggak gitu. Ya, nanti praktekin sendiri aja ya. Oke, berikutnya langsung aja ke Kras. Kras ini kalau dilihat di sektor ini ya, steel ya. Ini Kras ini minim sentimen kalau saya lihat. Terus ini posisinya dia kemarin sempat uptrend secara short term di sini ya. Kalau kita tarik garis, trend secara short term. Terus sekarang posisinya lagi sideways lagi nih, ya.
356 lah spotnya, sama di sini paling bawah 352. Ya, ini sih kalau saran saya untuk BSDE, dan ini fasenya masih distribusi atau konsolidasi, wait and see aja, jangan masuk dulu kalau yang belum punya ya. Kalau udah punya ya mungkin cut loss aja. Kayaknya lama nih BSDE. Lama, ya. Ya ini range sideways-nya di sini dia. Ya, sekalian aja tunggu di 330. 350 kemudian 330, kayak kalau misalnya teman-teman yang sudah pegang kemudian kalau masih potensial loss 5%, 10%, cut loss aja nggak apa-apa. Tapi kalau udah potensial loss-nya 30%, 20%, kalau ada dana di averaging aja di 330 deket sini atau 350. Itu ya. Tapi minim sentimen sih, triggernya nggak ada kalau keras. Berikutnya BPKP, Bukopin ya. BPKP, Bukopin ya kemarin menarik, dia sempat naik 2 hari terakhir. Cuman kalau saya lihat kenaikan 2 hari terakhir kemarin ini karena dia ada polanya. Jadi saham yang downtrend itu selalu ada polanya ya. Turun, naik, turun, kemudian naik lagi, turun, naik. Nah, karena dia udah di atas MA5 terus akhirnya dia naik. Jadi ya downtrendnya masih belum selesai. Ya memang ini secara MACD udah positif sih. Teman-teman kalau mau ngelihat saham ini secara tren besarnya masih downtrend parah, itu ngelihatnya di mana? Kita ngelihat MACD weekly-nya aja. Nah, ini sama monthly-nya. Nah, yang paling jauh monthly-nya sih. Kalau teman-teman lihat ini monthly-nya masih fase distribusi secara tahunan ya. Artinya masih panjang. Bukopin ini sideways-nya dan downtrend-nya masih panjang ya. Butuh beberapa trigger, butuh beberapa corporate action yang mungkin nanti bikin market maker untuk jalanin sahamnya lagi. Oke ya, terus berikutnya BNGA. BNGA ini juga sebetulnya saham yang murah ya. Coba saya cek ya. BNGA. Ya juga sama sih kayak BBTN. Secara valuasi murah nih, PBV 0,6, PER-nya 5,4. Terus dari sisi kuartal 1 dari tahun ke tahun ini growth ya stabil lah. Ya growth-nya tipis tapi ya stabil. Terus kalau dilihat chartnya sih BNGA ini udah mulai golden cross ya kemarin MACD-nya. Kemudian di sini di sisi chartnya ini udah bottom di sini sekitar 990 kalau nggak salah ini ya. Kita ukur supportnya 995. Resistnya di sini. Resistnya di sini 1070 dan resist terdekatnya di sini di sini ya 1035. Jadi kemungkinan dia akan menguji di sekitar 1030 sampai 1035. Ini kan resist daily ya, MA20 daily. Nah, itu sih. Kalau BNGA polanya juga jarang ketebak sih. Kadang kalau udah jalan uptrend ya dia uptrend terus gini. Tapi tiap hari pergerakannya cenderung sideways gitu ya. Naik turunnya nggak banyak, 1%, 2%, 1%, 2% kayak gitu. Jadi ya buat scalping agak susah. Ya. Oke, BNGA clear. Berikutnya MPPA, grup lipo lagi. Nah, ini grup lipo ini sebetulnya udah bottom ya ini. Ini low-nya di 191 ya. Ini low-nya di sini. Ini udah bottom, udah nggak tembus lower low lagi. Ini udah bergerak on track di atas MA5 daily dan berikutnya akan ngetes resist di sini ya. Ini kalau saya lihat resistnya sebentar. 220, 222, 228, 216. Nah, kira-kira di 220 ya. 220, 222 sampai 225 ya ini ya. Ini besok masih ada potensi nih dia naik menuju MA20 daily.
Tapi kalau buat teman-teman yang nyangkut di sini, ya mungkin better tunggu dia candlestick-nya naik di atas MA20 daily ini. Ini kan masih di bawah nih. Ini candlestick-nya di bawah garis MA5 daily dan di bawah MA20 daily, menandakan dia posisinya downtrend. Dan ini memang terlihat jelas grafiknya trennya turun. Nah, kalau yang memang udah nyangkut di atas dan ada dana mau average, sekalian aja average 2 sampai 3 kali dari lot awal, cuman tunggu dia confirm. Confirmnya tunggu dia volumenya tinggi ya. Volumenya naik tinggi. Tinggi itu berapa Mas? Di atas rata-rata. Ini tinggi di sini. Nah, ini volumenya mencapai 8 juta lot. Nah, itu tinggi. Nah, itu bisa buat average. Oke. Buat scalping besok boleh sih kalau dilihat MBPA. Kemudian kalau dilihat dari secara badarmologi, Broksum, ya motornya di sini ada YP, net sell, tapi kemudian ada DX, AK, CC, ya asingnya net buy di sini AK ya. Ya asingnya di sini AK yang net buy. Oke ya, itu untuk MPPA. Berikutnya di MMX. Di MMX ini masih fase distribusi ya, fase distribusi. Terus kemudian ini kayaknya mau bikin all time low lagi di sini atau harga terendah baru ya. Supportnya 15.20. Ini jagain jangan sampai jebol. Kalau jebol udah wassalam nih saham. Wassalam ini. Ya, ini masih distribusi banget di MMX. Karena sektor tekno nggak jalan. Di US saja juga sektor tekno banyak yang berguguran. E-commerce saja banyak yang PHK gitu loh. Jadi startup ini sekarang di seluruh dunia ya, nggak cuman di Indonesia aja di sektor tekno, itu rata-rata banyak yang PHK massal gitu loh. Ya, jadi karena memang dampak kenaikan suku bunga The Fed ini berpengaruh secara global karena orang-orang yang investor yang suka bakar duit di startup kan modalnya juga beberapa dari utang gitu loh. Oke ya, di MMS saya rasa clear. Jadi menurut saya wait and see dulu. Kalau yang sudah punya jagain 15.20 jangan sampai jebol. Kalau jebol saran di cut loss saja. Gitu ya. Kemudian ADMR. ADMR juga sama fasenya distribusi. Banyak loh sebetulnya teman-teman curhat mengenai ADMR. Kalau saran saya sih ya itu cut loss karena ya dia udah beggarnya udah dari harga cepek 135 perak ke 3.000 berapa persen gitu loh. Berapa persen kenaikannya. Jadi wajar sekarang investor yang beli sejak IPO atau nyimpen sejak IPO wajar sekarang mereka jualan gitu loh. Itu ya. Targetnya berapa Mas? Kalau diraba sih supportnya ke sini ya 1395 atau enggak paling enggak ke 1400 dulu lah. Ini masih panjang nih, ini gede soalnya. Loh, semakin ini turunan lembahnya ini semakin lebar, semakin jauh turunnya. Ya, kalau saya sih cut loss saja, pindah ke saham lain untuk nutup minusnya. Itu ya. Oke, untuk season 1 yang grupnya saham-saham blue chip dan second liner saya rasa cukup. Semoga analisis saya membantu teman-teman dalam mempertimbangkan investasi teman-teman. Apakah teman-teman mau average down, ataukah mau scalping, ataukah mau cut loss. Saya rasa tadi udah saya jelasin semua dan semoga teman-teman bisa memikirkan dengan bijak. Nah, terus kemudian kalau teman-teman suka dengan videonya, minta tolong untuk like, subscribe, komen, dan share. Dan bagi teman-teman yang lain yang belum punya akun di Miraset, saya siap bantu. Di kita ada 4 jenis akun reguler, margin, day trading, dan syariah. Dan apabila teman-teman kesulitan, teman-teman bisa langsung aja japri di nomor WA saya di 085735144144. Kalau semisal teman-teman mau registrasi akun reguler, bisa langsung aja registrasi online ya, klik link deskripsi di bawah nanti saya cantumin. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.